Di sebuah pesta, gadis ini menarik pria itu ke kamar. Saat akan memulainya, gadis itu tiba-tiba berteriak, "Apa ini?" Sueba melihatnya. Dia juga kemudian berteriak, mencaci orang yang memasang kamera itu. Dia bergegas ke ruang utama, bertanya pada Chang Mao. Tidak menyangka ia akan dibalas olehnya. "Apakah kamu masih merasa malu?" Ternyata Sueba adalah iblis yang sebenarnya. 1 bulan yang lalu, dia dan Chang Mao mengaku terlibat dalam eksperimen observasi sosial, menggunakan peralatan yang canggih, bahkan bisa memanipulasi sirkuit di dalam ruangan. Dengan layar yang besar, mereka bisa mengamati kegiatan tetangganya. Tidak, itu adalah seorang pria tua. Mereka memanfaatkan orang tua itu saat keluar rumah. Di ruang tamu, kamar tidur, dapur, halaman belakang, pintu dan jendela orang tua itu. Setiap sudut khusus disembunyikan kamera. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ruang bawah tanah terkunci. Tapi itu sudah cukup. Mereka ingin mencoba peralatan ini. Bagaimana bisa membiarkan orang tua percaya bahwa dia telah bertemu hantu? Di malam hari, lelaki tua itu minum bir di ruang tamu. 3, 2, 1. Dimulai. Semua lampu di rumah orang tua itu mulai berkedip. Awalnya, lelaki tua itu hanya melihat dan kembali duduk. Dia meneruskannya. Ia tidak memikirkannya sama sekali. Hanya mempermainkannya. Secara kebetulan, arus berfluktuasi, memicu alarm otomatis rumahnya. Dan setelah polisi datang, orang tua itu panik untuk pertama kalinya. "Apakah Anda keberatan jika kita masuk dan memeriksa?" "Oh." Setelah polisi pergi, hal aneh terjadi. Ia langsung pergi untuk mencabut alarm. Mengapa dia khawatir tentang polisi? Long Mao ingat desas-desus di lingkungan itu. Orang tua itu pemarah. Istrinya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebelum dia meninggal. Dan tidak peduli pada orang lain. Tetangga memintanya untuk menandatangani dokumen dan dia berpura-pura berada di rumah. Bahkan saat membuang sampah, seorang tetangga datang untuk membantunya. Dia suka marah pada orang lain. "Ikat anak anjingmu dan larilah lain kali. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke tempat sampah dan memberikannya padamu." Long Mao tiba-tiba berpikir bahwa lelaki tua itu bahkan tidak akan mengunci pintu. Mengapa ruang bawah tanah terkunci rapat? Ini sangat aneh. Mereka memutuskan untuk meningkatkan upaya rumah berhantu mereka, untuk melihat apakah orang tua itu akan membuka ruang bawah tanah. Di siang hari bolong, orang tua itu terdiam untuk sementara waktu. Apakah ini normal? Pintu rumahnya rusak. Dia hanya terlihat sangat bodoh, dan tidak memanggil orang untuk memperbaikinya. Mereka masih mengamatinya di malam hari. Sueba bahkan menambahkan efek pencahayaan. Kali ini lelaki tua itu terdiam lagi sesaat. Kemudian, orang tua itu benar-benar kejam. Long Mao dan Sueba memiliki beberapa trik tersisa. Di malam hari, pemutar musik menyala sendirinya, memainkan lagu lama. Orang tua itu memperhatikan dengan tenang untuk sementara waktu. Akhirnya mendapat kuncinya, memasuki ruang bawah tanah. Tinggal di dalamnya selama 7 jam. Malam berikutnya, Sueba menggunakan langkah terakhirnya dan menghancurkan jendela kamar. Sangat dingin, tapi lelaki tua itu bangkit dan duduk di meja rias. Dia menyisir rambut seperti dia akan bertemu seseorang. Dia berjalan ke ruang bawah tanah lagi. Sampai subuh, 2 anak muda yang terlibat dalam eksperimen angker di rumah orang tua itu. Bukan hanya lelaki tua itu tidak takut, tetapi dia selalu masuk ke ruang bawah tanah. Apa yang ada di ruang bawah tanah? Long Mao memikirkan langkah yang buruk dan memanggil polisi. Katanya ia mendengar jeritan seorang wanita di ruang bawah tanah rumah lelaki tua itu. Polisi tiba. Kali ini lelaki tua itu enggan. Polisi juga harus masuk dan memeriksa. Benar saja, ada sesuatu yang tidak normal di rumah. Ada noda merah di karpet seperti darah. Sesuatu yang lebih menakutkan. Ada kapak bergagang panjang di ruang bawah tanah yang mengerikan. Orang tua itu berkata bahwa itu hanya beberapa puing. Meski terlihat aneh, polisi tidak menemukan apapun yang hilang. Hanya dapat pergi dari sana. Tetapi pada saat polisi hendak pergi, dia bertanya pada polisi, "Apakah kamu yakin mereka sedang membicarakan jeritan wanita?" Polisi tidak melihat dengan hati-hati. Chang Mao tidak puas. Dia ingin masuk ke sana dan memeriksanya sendiri. Tapi Sueba tidak akan membiarkannya.
Tapi dia tidak tahan, dan langsung berbicara. Saya tahu apa yang Anda lakukan pada orang tua ini. Ternyata ayah Chang Mao melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suatu ketika ibunya dipukuli dan lari ke rumah orang tua itu untuk meminta bantuan. Karena perlindungan orang tua itu, menyebabkan orang tuanya bercerai, dan ayahnya juga masuk penjara. Dia membalas karena mengolok-olok tetangga. Sueba memutuskan untuk tidak bermain lagi. Chang Mao juga cemas. Tanpa saya, kamu kutu buku yang membosankan, anak kaya yang membosankan. Apakah ada gadis yang mau bermain denganmu? Sueba tertegun. Chang Mao adalah mengancamannya langsung. Anda membeli peralatan. Semuanya adalah sidik jarimu. Dapat juga memeriksa kartu kredit Anda. Secara tidak sengaja muncul pada saat ini. Kucing orang tua itu menabrak kamera. Jika Anda tidak mendapatkannya kembali dengan cepat. Jika orang tua itu tahu, keduanya akan tamat. Menunggu Long Mao memasuki pintu. Sueba menemukan Chang Mao dengan pistol di tangannya. Dia benar-benar langsung menuju ke ruang bawah tanah. Kain putih bersih menutupi meja di tengah. Seperti altar, Chang Mao dengan hati-hati membukanya. Jarum suntik, obat-obatan, dan bahkan senjata tajam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang paling aneh adalah lonceng antik. Chang Mao mengulurkan tangan tanpa sadar. Saat dia menekan bel, Chang Mao, yang menerima pesan teks, melarikan diri. Dia hanya bisa meletakkan bel di atas meja dengan panik. Orang tua itu memutari rumahnya. Tidak ada yang aneh, tapi ketika dia berbalik, dia melihat belnya. Dia menatap bel dengan aneh, lalu kembali ke kamar tidur. Saat dia keluar lagi, Chang Mao dan Sueba bisa melihat dengan jelas. Dia memiliki senjata tambahan di tangannya. Dua anak muda ini yang menghantui rumah lelaki tua itu. Sekarang lelaki tua itu memegang pistol. Melihat bel di depannya. Dan di depan bel adalah Chang Mao bersembunyi di balik tirai. Melalui celah itu, dia menatap lelaki tua itu. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pistolnya. Orang tua di sana perlahan mengangkat senjatanya. Chang Mao ketakutan. Apakah dia sudah ditemukan? Tidak. Detik berikutnya, orang tua itu benar-benar bunuh diri. Sueba yang melihatnya terburu-buru masuk. Chang Mao menenangkan diri, cepat membongkar peralatan dan melarikan diri. Dia tidak takut bahkan jika dia tertangkap. Pemantauan juga dapat membuktikan bahwa lelaki tua itu bunuh diri. Tetapi pada saat ini, ada sinar yang menyilaukan. Itu adalah polisi. Mereka masih berdebat sampai pengadilan. Kami hanya membuat rumah itu angker. Kami tidak berharap orang tua itu bunuh diri. Pengacara itu sedikit marah. Apakah Anda tahu mengapa dia bunuh diri? Orang tua itu percaya pada hantu. Bahkan dia percaya selama 20 tahun. Istrinya meninggal karena kanker 20 tahun yang lalu. Orang tua itu tidak pernah keluar. Ia mengira hantu istrinya masih di rumah. Ini adalah alasan dia menolak untuk melihat orang. Dia takut orang lain bisa menakuti jiwa istrinya. Lelucon berhantu tidak hanya membuatnya takut, tapi membuatnya lebih senang. Karena lelucon ini sesuai dengan kehidupan istrinya. Layar TV, istrinya mengira dia menonton TV setiap hari. Ketukan pintu belakang, istrinya sering mengomelinya untuk memperbaiki pintu sebelum dia hidup. Dan pemutar musik, itu adalah lagu favorit istrinya sebelum dia meninggal. Jadi setelah semua tanda-tanda hantu ini, sebagai gantinya, dia berdandan dan pergi ke ruang bawah tanah. Karena di sana, memiliki hal yang paling penting baginya, lonceng itu. Itu terakhir kali istrinya sakit parah. Hadiah yang dia berikan untuk istrinya. Itu adalah sebuah janji. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, tidak peduli apa. Anda membunyikan bel ini. Aku akan mendengarnya, sayangku. Lalu aku akan datang kepadamu hujan atau cerah. Bel pindah dari ruang bawah tanah ke meja. Dia benar-benar percaya saat itu. Ada hantu di dunia ini. Jadi dia tidak berpikir panjang. Dia memilih untuk bersatu kembali dengan istrinya dengan cara ini. Di akhir film, lelaki tua itu melakukan bunuh diri. Long Mao dan Sueba hanya diskors selama 2 tahun penjara. Dan 500 jam pelayanan masyarakat. Banyak orang marah. Mengapa? Terutama ketika Chang Mao berjalan keluar dengan senyum jahat di pengadilan. Untuk saya, film ini selesai. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan masa hukuman penjara atau tidak. Aku lebih fokus dalam cinta antara lelaki tua dan istrinya.
Mengapa orang tua itu tidak takut hantu? Satu kalimat. Jika orang yang dicintai hidup dan mati, maka hantu itu tidak ada yang perlu